Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyimpanan bahan di laboratorium. Materi pertama adalah tujuan penyimpanan bahan di laboratorium. 1. Untuk menyimpan bahan-bahan kimia sehingga mencegah pencampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan atau degradasi kimia. 2. Agar bahan mudah dicari saat akan ada kegiatan praktikum. Dan yang ketiga, untuk menciptakan suasana laboratorium sebagai sarana belajar sains yang aman. Materi kedua adalah cara menyimpan bahan di laboratorium. 1. Bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. 2. Bahan dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. 3. Bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Dan yang keempat, bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Materi selanjutnya adalah macam-macam bahan kimia di laboratorium. 1. Bahan kimia beracun atau toksik. Bahan ini dalam kondisi normal atau dalam kondisi kecelakaan ataupun dalam kondisi kedua-duanya dapat berbahaya terhadap kehidupan di sekelilingnya. Bahan beracun harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, tempat yang ada peredaran hawa, jauh dari bahaya kebakaran, dan bahan yang inkompatibel atau tidak dapat dicampur harus dipisahkan satu sama lainnya. Yang kedua, bahan kimia mudah terbakar atau flammable. Api dari bahan padat berkembang secara pelan, sedangkan api dari cairan menyebar secara cepat dan sering terlihat seperti meledak. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Disimpan pada tempat yang cukup dingin. 2. Tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup. 3. Lokasi penyimpanan agak dijauhkan dari daerah yang ada bahaya kebakarannya. Kemudian yang ketiga, bahan kimia korosif atau korosif. Beberapa jenis dari bahan ini mudah menguap, sedangkan lainnya dapat bereaksi dahsyat dengan uap air. Bahan ini harus disimpan dalam ruangan yang sejuk dan ada peredaran hawa yang cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap. Wadah atau kemasan dari bahan ini harus ditangani dengan hati-hati, dalam keadaan tertutup dan dipasangi label. Yang keempat, bahan kimia peledak atau eksplosif. Bahan ini ketentuan penyimpanannya sangat ketat. Letak tempat penyimpanan harus berjarak minimum 60 meter dari sumber tenaga, terowongan, lubang tambang, bendungan, jalan raya, dan bangunan. Ruang penyimpanan harus merupakan bangunan yang kokoh dan tahan api, memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas dari kelembapan, dan tetap terkunci sekaligus tidak digunakan. Yang terakhir, bahan kimia oksidator atau oxidation. Bahan ini adalah sumber oksigen dan dapat memberikan oksigen pada suatu reaksi meskipun dalam keadaan tidak ada udara. Tempat penyimpanan bahan ini harus diusahakan agar suhunya tetap dingin, ada peredaran hawa, dan gedungnya harus tahan api. Bahan ini harus dijauhkan dari bahan bakar, bahan yang mudah terbakar, dan bahan yang memiliki titik api rendah. Ya, setelah pemaparan materi, saya akan menunjukkan video mengenai penyimpanan bahan di laboratorium. Simak videonya.
Jadi kesimpulannya adalah bahan digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Dengan begitu, penyimpanan di laboratorium sangat penting. Tujuan dari penyimpanan bahan di laboratorium adalah untuk menyimpan bahan-bahan kimia agar bahan mudah dicari sehingga menciptakan suasana laboratorium sebagai sarana belajar sains yang aman. Terdapat beberapa cara menyimpan bahan di laboratorium. Salah satunya adalah menyesuaikan tempat atau wadah dengan bahan. Macam-macam bahan kimia di laboratorium adalah bahan kimia beracun, mudah terbakar, korosif, peledak, dan oksidator. Semua bahan kimia tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Terima kasih.